Kita dituntut untuk maskulin gitu. Ada standar maskulin adalah cowok itu nggak boleh lemah gitu. Cowok itu harus menjadi tulang punggung dan cowok itu ya nggak boleh nangis gitu. Nah kalau diekspresiin di luar sana di lingkungan itu akan dicap sebagai orang yang lemah. Siapa di sini yang gak overthinking? Pasti nggak ada. Hampir semua orang mengalaminya dari permasalahan sehari-hari. Yang membedakan cara mengekspresikan pikiran dan emosi nggak enaknya. Ada yang curhat, ada yang lari ke hobi, ada yang dipendam, dan yang paling ngeri yaitu mengonsumsi alkohol dan obat-obatan terlarang hingga bunuh diri sebagai pelariannya. Kenapa sih jarang ada yang nangis? Khususnya nih cowok-cowok yang sulit mengekspresikan diri. Kalau dari laporan Mental Health Amerika, ada 6 juta pria mengalami depresi setiap tahunnya. Depresi ini jadi penyebab utama kematian pria di Amerika. Nah, 62.000 pria diantaranya meninggal dunia dengan mengkonsumsi alkohol. Sementara wanita dengan kasus yang sama berjumlah 26.000 jiwa. Angka ini nggak main-main ya. Nah, kenapa alasan pria sulit mengekspresikan dirinya? Yuk cari tahu bareng psikolog Devriansyah dan Aditi Psi Center. Tapi kalau penjelasannya masih kurang dan ingin cari tahu lebih tentang kesehatan mental, yuk cari tahu infonya di @aditi.psicenter. Yang bikin cowok itu susah ekspresiin adalah stigma sebenarnya. Stigma dari masyarakat, apalagi kita berada di Asia ya. Di Asia kan dituntut oleh cowok itu harus maskulin gitu. Bahkan sekarang ada fenomena yang namanya toxic masculinity gitu ya. Dimana kita dituntut untuk maskulin gitu. Ada standar maskulin adalah cowok itu nggak boleh lemah gitu. Cowok itu harus menjadi tulang punggung dan cowok itu ya nggak boleh nangis gitu. Nah ini yang biasanya bikin para cowok itu jadinya nggak mau ekspresiin gitu. Karena kalau diekspresiin di luar sana di lingkungan itu akan dicap sebagai orang yang lemah tadi gitu. Sebenarnya kalau kita bicara boleh atau nggak sangat boleh gitu. Karena setiap emosi yang dirasain sama cowok ataupun cewek itu valid gitu. Nah tapi terkadang cowok ini lebih banyak ekspresiin dalam bentuk marah gitu. Marah kenapa? Ya tadi, karena kalau nangis ada stigma negatif gitu kan. Padahal sebenarnya nangis itu nggak apa-apa kok gitu. Ya mungkin sedih juga nggak apa-apa gitu kan. Kayak kita bahagia boleh, kenapa sedih nggak boleh sih gitu. Kan manusia nggak selamanya harus bahagia gitu. Stigma-stigma ini bikin para pria nggak leluasa untuk mengekspresikan diri atau speak up atas masalahnya. Kayak yang lagi rame di medsos belakangan ini. Pria berinisial MS yang mengakui jadi korban pelecehan seksual dan perundungan sesama pegawai pria di kantor KPI Pusat. Dalam surat terbukanya, dia mengalami hal itu sejak 2012 dan baru berani lapor ke Komnas HAM pada 2017. Karena udah nggak tahan lagi, dia mengalami stres berat, emosi yang nggak stabil hingga mengganggu kesehatan fisik. Sampai sekarang, kasus ini masih ditangani kepolisian. Terlepas dari siapa yang salah, korban pria yang mengalami ini memilih untuk memendam perasaannya selama 5 tahun karena belum berani dan alasan ekonomi. MS ini salah satu yang terekspos. Mungkin di luar sana masih banyak MS-MS lainnya. It's okay kalau kalian juga punya emosi gitu. Kalian juga manusia, jadi manusiawi kok kalau kalian punya berbagai macam emosi gitu. Nggak cuma marah tadi gitu. Dan ketika kalian punya emosi gitu kan, even itu sedih, even itu marah dan bahagia apapun itu ya, itu hal yang valid gitu. It's okay untuk dituangin kalau bisa, tapi ke orang yang tidak memberikan judgmental. Lemah atau kuatnya seseorang bukan dilihat dari gimana dia mengungkapkan emosinya gitu. Dan kuatnya seseorang juga bukan dilihat dari amarahnya aja gitu. Nggak cuma dilihat dari perilaku dia yang tadi mendominasi, tapi kuat dalam itu menurut saya gitu ya, lebih gimana caranya teman-teman memahami apa yang teman-teman rasain dan gimana teman-teman bisa berperilaku di lingkungan sekitar. Apapun gendernya, manusia ya manusia yang punya berbagai macam emosi. Wajar banget kalau kita ngerasain itu semua. Dan juga gak perlu takut dijudge lemah kalau emang mau nangis pas lagi sedih. Khususnya nih buat para cowok. Bukan berarti lemah. Toh masih bertahan hidup di masa pandemi ini aja udah termasuk kuat bukan? Dan sedih adalah salah satu bagian di dalamnya, bukan keseluruhan. Jadi mulai sekarang, yuk kelola emosi dengan mengekspresikan diri atau speak up dengan cara masing-masing. Tapi jangan sampai merugikan orang lain ya. Ingat, perasaan kita adalah tanggung jawab kita.